Aku mati banget. Kamu saya Halo sahabat horor, Selamat datang di Upload Podcast Maba. Kick It with Smart. Halo teman-teman, kenalin aku Amara dan ini partner aku. Chelsea. Setelah penantian panjang, akhirnya kami bisa mengeluarkan podcast episode pertama kami. Ya benar, episode kali ini datang dari kisah salah satu teman kita. Mungkin bisa kita sebut saja dengan namanya itu Ajeng. Oke, nggak perlu lama-lama, mungkin kita langsung aja ya. Oke, kisah ini berjudul Geteh Anget. Liburan panjang sekolah membuat Ajeng dan keluarganya berkunjung ke neneknya yang berada di Jogja. Rumah nenek Ajeng tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Singkat cerita, sampailah Ajeng di rumah neneknya. Tampaknya tampak biasa dan tidak merasakan sesuatu pun ganjal apapun saat itu. Karena tubuhnya capek, saat perjalanan Ajeng pun memutuskan untuk bersih-bersih. Sampai sana tuh Ajeng langsung bersih-bersih gitu loh. Tapi dia tuh belum kayak merasa ada ganjal gitu, ganjel-ganjel nek agi gitu, ada. Masih biasa lah ya, dari kejadian itu dia belum ada kejadian apa-apa ya. Ya, tapi malam harinya si Ajeng ini, dia tuh setelah selesai bersih-bersih di kamar mandi, dia balik ke kamar. Ajeng tuh punya kebiasaan sebelum dia tidur dia pasti balik bantal dulu, karena dia biar dapat sisi dinginnya gitu. Pasti pernah dong. Iya lah. Saya nggak suka. Iya ya, sensasi dingin gitu ya. Siapa yang nggak suka? Tapi malam itu waktu dia balik bantal, dia nemu salah satu kayak kain putih bersih di bawah bantal dia. Seingat Ajeng nggak pernah nyimpen kain kayak gitu di kamar dia. Terus Dan mulai. itu bau melati. Oh my god. Oh, terus I'm udah so mulai sorry. merinding nih. Lanjut ya. Tanpa pikir panjang, si Ajeng menaruh kain itu di depan pintu kamar. Ya kan dia pikir kayak, "Kok siapa sih? Kan bukan punya aku." Kayak, ya wes lah, mungkin apalah Ibah kali ya. ibah, Oke. atau kucing gitu bawa gitu ya. Terus dia tuh taruh Kucing nyolong kain ya, Wak? bisa jadi lah dari rumah tangga. Terus kan dia naruhnya di depan pintu kamar ya, diinget-inget di depan pintu kamar guys. Paginya si Ajeng ini pergi keliling kota Yogyakarta sampai di mana Ajeng dan keluarganya tiba di pantai Parangtritis atau Parangkusumo. Suasana di sana ya tampak beda dari biasanya. Yang biasanya pantai itu ramai, banyak orang lalu lalang, banyak ojek, itu tuh kayak sepi dan di situ cuma ada dia sama kakak-kakak sepupunya. Ya mungkin sisanya pedagang-pedagang. Waktu karena panasnya sinar matahari itu, Ajeng mutusin buat berteduh di bawah pohon besar yang ada di sekitar. Ya pasti neduh deh ya, takut melepuh, nggak pakai sunscreen. Kita mandi apa ya ampun. Kita kan orang Jawa. Iya, udah hitam tambah hitam gitu ya. Waktu si Ajeng ini tiba-tiba ada nenek-nenek ibu dia si Ajeng ini nggak tahu nenek ini munculnya dari mana. Dia kayak tiba-tiba datang terus ngajak ngobrol si Ajeng. Si nenek ini cuma bilang, "Duk, Duk, cah ayu, getihmu anget lan awakmu. Jogo awakmu, akeh lelembut sing nyedak iku. Yen awakmu dijak wong sing ngomong ketelae, aja gelem dhek ditulis." Aku mati banget, kamu saya ngomong. Nah, habis nenek-nenek itu bicara tuh Ajeng langsung berpikir tentang maksud getihmu anget gitu dari siapa sih ucapan mbah itu ya. Pertama tuh tadi tuh waktu mbahnya bilang, "Dok, kowe iki cah ayu, awakmu api," mesti kayak ngefly ya pertama, tapi kok Gitu ya. tapi kok agak lembut gitu kan, langsung kayak mikir ya. Tapi kamu tahu nggak getih anget itu artinya apa?
Setauku sih yang punya gebetan itu biasanya keturunan dari keraton-keraton sih, punya ningrat gitu, punya atas nama ningrat kebanyakan. Oh, aku cuma taunya tuh Yang spesial. kalau aku taunya kalau gede anget tuh ya memang suka apa manusia, tapi yang disukai sama lelembut itu atau yang sering kita sebut setan. Oke. Setan. Mungkin kita lanjut ya. Tidak lama datang bapak-bapak tukang bersih gitu yang di pantai itu loh, nyamperin Ajeng dan bertanya, mbaknya tadi ngomong sama siapa mbak? Dari tadi nggak ada orang loh. Terus saat itu Ajeng langsung menunjuk di mana nenek itu pergi. Si nenek pergi ke arah pinggir pantai. Dia tuh kayak ngacungin itu loh pak, saya menunjuk, menunjuk itu loh pak, di sana saya ngomong sama nenek-nenek, tapi ternyata di sana tuh nggak ada nenek-neneknya di situ itu. Tuh itu kan ya gimana ya, kayak main Siang bolong gitu ya. Siang Masa ada kayak bolong punya gitu? mereka. Oh my God. Merinding sih. Merinding sih. Terus Nah lanjut ya. Singkat cerita, karena hari udah mulai sore, Ajeng sama kakak-kakak sepupunya ini pulang. Gak taunya sampai rumah, Ajeng tuh lagi dapet. Ya, dapet hari pertama, dia langsung ke kamar mandi dong, dia nggak baca kemana-mana. Dia ke kamar mandi, niat berpasang. Kalau dia dapet, terus kayak Ajeng ya ke kamar mandi bersih-bersih. Waktu si Ajeng bersih-bersih, dia tuh udah sesuatu. Kayak, shit, ketemu ya creepy ya. ketemu ngopong. Dia bingung, itu suara dari mana? Di kamar mandi dia sendiri. Ya nggak mungkin dong kamar mandi aja. Masa kan ibu. Misalkan- Ya kalau masih kecil mah wajar ya, udah gede, mohon maaf. Terus kayak ya Acung selain dia bersih-bersih, karena dia penasaran waktu dia keluar kamar mandi, suara itu masih ngikutin dia. Oh berarti kayak itu ya nggak cuma 1-2 kali gitu. Iya, dia nggak cuma mancing sekali 2 kali, kayak dia ngikutin terus suaranya. Terus karena Acung ini tipikal anak yang takut tapi penasaran, dia beraniin diri buat ngecek keluar. Karena posisi kamar mandinya itu dalam rumah, dia keluar lewat pintu 2 kali. Dia keluar tepat di samping kamar mandi, ruang kamar mandi. Dia lihat ada perempuan, bajunya kayak berlumuran darah, rambutnya tuh panjang menjuntai ya, dan itu acak-acakan, lidahnya tuh panjang dan itu Banget. yes. Dan dia ngeliatin aja sambil buka, dia sambil melotot. Oh my god. Kayak setan apa ya namanya? Setan mati itu suka darah manusia gitu Ya, mungkin dia pernah dipakai sama manusia atau gimana, bekas santet terus dikasih makan sama darah, makanya dia haus darah gitu. Oh, Kebanyakan kasusnya kayak gitu. kamu banyak tahu yang kayak gitu. Bapak saya kebetulan ya mantan dukun. Ya Allah, malah bukan. Bercanda guys. Ya serius saya. Oke. Terus waktu Ajeng lihat itu ya, dia tuh kayak kaget lah ya pasti. Sontak Ajeng pun berlari gitu kan, lari. Bersembunyi lah, takut lah. Siapa sih arek malam mendelingi ini kan? Berlari bersembunyi di kamarnya. Nggak sampai situ aja guys. Tepat di jendela atas kasur. Jendela atas kasur. Maksudnya tuh Ajeng itu sembunyi di bawah kasur, makanya dia liatnya kayak jendelanya di atas kasur. Oh, paham, oke. Terus di jendela itu ternyata ada lagi yang masuknya di jendela itu guys. Dia sambil melototin Ajeng, sambil terus ngucapin kata-kata itu Ketemu. berulang kali. Wow, ini creepy. Ya, wow. Ya Ajeng yang di situ kan kaget ya, pastinya kaget lagi. Terus dia tuh gemeter gitu di bawah kasurnya. Si Ajeng cuma bisa tutup mata. Dan tanpa terduga Ajeng merasakan sebuah tangan yang mengulur di atas perut. Di atas perutnya. Oh my god. Oh. Dan suara getihmu itu tepat di belakang telinga dia. Oh my god, Ajeng.
Kok kayak dipeluk dari belakang guys. Kayak kalau kalian dipeluk sama ayam, tapi ini bedanya peluk sama setan gitu ya. Jadi, si Aceng cuma shock, dia cuma bisa diem, nggak tahu harus ngapain. Dia cuma bisa nangis sampai dia ketiduran. Dan paginya waktu si Aceng ini bangun, dia lihat seluruh spray di atas kasur dia itu benar-benar darah. Padahal kan Aceng ketiduran di bawah kasur. Terus itu darah siapa? Merinding ya guys ya. Guys, Aku sampai nggak bisa berkata-kata guys, karena ini sangatlah merinding. Merinding, iya merinding. Sangatlah merinding. Jujur aku mau applause banget sih sama keberaniannya si Ajeng ini. Ya sebenarnya dia takut ya, tapi tuh dia tetap berani buat cerita lagi di sini guys. Dia berani bercerita. Kalau aku jadi Ajeng sih udah mau melupakan itu, nggak mau diingat-ingat lagi, nggak mau dicerita-ceritain lagi ke orang-orang, karena dia tuh kalau pasti takut banget ya, pasti kayak nggak mau, dia masa nggak kebayang-bayang ya, kok nggak takut ya Ajengnya ya untuk cerita lagi ke kita. Tidak mungkin lah kita ini. kalau Kak Amar suka nggak sih tentang ya hal spiritual gitu? Kalau aku lebih kayak kepo tapi nggak mau ya didatengin langsung, nggak mau ya. Mau cobain nggak? Enggak, makasih ya. Enggak. Liatin dia lah paling enggak. Jangan dong. Kalau aku mungkin kayak cuma mencium bau. Itu beneran nggak sih kalau mencium bau? Ya ada yang sensitif sama bau, ada yang sensitif sama suara, ada juga yang sensitif. Dia tahu itu gimana, tapi dia nggak bisa lihat. Banyak sih sebenarnya tentang sensitif. Mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya kali ya. Mungkin cukup sekian ya dari kami. Ini udah selesai guys ceritanya, sampai situ aja. Nah, Dan buat kalian yang punya cerita horor, jangan sedih guys. Kalian bisa kirim cerita kalian di link yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa kita di minggu depan. bye bye. Bye bye.